Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita berkumpul di tempat ini. Amin. Walaupun di tempat lain sudah pada libur, tapi karena tujuan kita satu adalah banyak sekali pergumulan kita. Amin. Banyak pergumulan kita yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Betapa pentingnya doa dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya. Haleluya. Saat ini kita sudah yang namanya dalam perayaan Natal, yaitu kita memperingati yang namanya kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka dari itu betapa pentingnya kita berdoa dalam setiap pergumulan kita, karena kita mau mengundang yang ulang tahun ini dalam setiap rangkaian ibadah kita. Amin. Di dalam rangkaian ibadah kita. Haleluya. Maka dari itu kita tetap, walaupun yang lain sudah pada libur, tetapi kita tetap semangat untuk datang berdoa. Amin. Karena kita semua mempunyai pergumulan masing-masing. Puji Tuhan. Pada saat hari ini saya diberikan tugas oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala. Karena Bapak Gembala dan Ibu Gembala ada tugas juga melayani Natal di daerah Ciluduk sana. Tapi biarlah kita berdoa agar supaya banyak jiwa-jiwa yang menenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Saya memberikan judul jangan berhenti berdoa. Amin. 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh, dikatakan di sana demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini adalah daripada Rasul Paulus mengingatkan setiap kehidupan kita. Amin. Agar supaya apa? Kita harus tetap berdoa dalam keadaan apapun kita. Dan saat ini kita harus mengingat bagaimana kita sudah dalam zaman penghujung zaman. Bukan penghujung tahun lagi. Penghujung tahun, iya, penghujung zaman yang terpenting. Amin. Maka dari itu betapa pentingnya kita harus berdoa. Berdoa itu seperti yang saya sharingkan pada waktu itu. Firman Tuhan mengatakan bagaimana doa itu adalah harus menjadi passion dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena dalam penghujung tahun ini banyak sekali godaan-godaan, kuasa-kuasa kegelapan yang akan menguasai setiap kehidupan orang yang percaya. Nah, firman Tuhan katakan orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dikenal oleh Tuhan itu sendiri. Kita mengenal Tuhan, tapi kalau misalnya Tuhan tidak mengenal kita, gimana? Itu sangat ironis. Amin. Maka dari itu bagaimana kita di dalam firman Tuhan mengajak setiap kehidupan kita untuk tidak berhenti berdoa. Amin. Doa adalah kontak kita dengan Tuhan. Karena bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita itu sendiri. Haleluya. Dan doa bukan hanya pada waktu tertentu saja. Bukan pada waktu kita dalam keadaan terdesak. Doa itu bukan dalam keadaan kita yang bukan dong. Dalam keadaan pergumulan yang udah besar, sudah benar-benar sudah mendekati, misalnya jatuh tempo bayar kontrakan, baru kita berdoa, gitu kan. Tapi di sini doa setiap waktu kita harus mempunyai yang namanya jam doa itu. Amin. Jam doa karena harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, passion dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena doa tak hanya pada waktu tertentu, karena sekarang ini kita dalam zaman penghujung zaman itu tersendiri. Maka dari itu alasan kita harus berdoa adalah agar supaya kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Amin. Dan juga agar supaya Tuhan melekat juga dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengenal anak-anaknya. Walaupun kebanyakan orang menganggap doa itu adalah hanya sepele, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana menjadikan doa itu adalah suatu penting dalam kehidupan kita. Amin. Alasan untuk kita berdoa pertama, kita adalah anak-anak Tuhan, dan jadi kita harus mengutamakan bagaimana kita menyembah Tuhan kita itu sendiri. 1 Tawarik 16 ayat 11. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat ke-11 dikatakan di sana begini. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan
dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Selanjutnya kita buka di dalam Mazmur 105, ayat ini sama. Mazmur 105 ayatnya yang ke pertama sampai ayat keempat dikatakan begini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Artinya dalam kita berdoa harus ada yang namanya pujian, penyembahan. Amin. Serukanlah namanya, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Artinya kita harus bisa menjadi saksi. Amin. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat keempat katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dalam kita orang-orang percaya, haruslah ada yang namanya pujian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Penyembahan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa terus bisa menjadi yang namanya kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan di sini dikatakan bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, saudara, artinya apa? Kita harus bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah untuk diri kita sendiri. Amin. Dalam kita melakukan segala sesuatu, bukan untuk diri kita sendiri, tapi melainkan untuk siapa? Untuk Dia yang mempunyai kerajaan. Amen. Untuk Dia yang punya kuasa, untuk Dia yang mempunyai semua kehidupan kita ini. Amin. Jadi, dan ayat 4 dikatakan, kita harus berdoa, carilah wajahnya, carilah Tuhan. Membangun mezbah itu betapa penting dalam kehidupan kita. Haleluya, membangun mezbah. Agar supaya apa? Tuhan mengenal pribadi kita juga. Tuhan tahu kita. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah calling Dia, kayak mana? Gitu ya. Melainkan betapa seperti tema kita pada saat malam hari ini adalah jangan kita berhenti berdoa. Karena doa itu adalah sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang salehnya. Amin. Orang-orang saleh. Karena berdoa itu adalah bisa mengubah segala sesuatunya. Mungkin bagi orang mustahil yang akan dikerjakan. Tetapi daripada Tuhan tidak ada perkara mustahil yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Carilah wajahnya. Ayat Yesaya 55. Saya akan percepat aja ya karena masih mau ada dekor. Karena kejar-kejaran waktu besok masih ada apa namanya? Natal sekolah minggu. Yesaya 55. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan limpahnya. Saudara-saudara, ketika kita tidak mau berdoa, saudara, akan ada saatnya Tuhan tidak mau ditemui. Amin. Akan ada saatnya ketika kita sudah berseru kepada Tuhan tidak akan mendengar. Tuhan tidak mau mendengar setiap seruan kita. Karena apa? Tuhan sudah tegur kita, tapi kita tidak peka akan teguran itu. Kita tidak mau peka akan yang namanya pertobatan itu. Yang Tuhan sudah, hei kamu bertobat. Tapi kita tidak mau peka. Karena apa? Kuping kita sudah tertutup dengan dosa. Hati kita sudah diselubungi dengan apa? Akar pahit. Pikiran kita sudah dipenuhi oleh dengan kejahatan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, carilah wajahnya. Dan di sana dikatakan selama Ia berkenan ditemui. Pada saat ini, saudara, Tuhan masih berkenan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Sekalipun tidak dengan face to face, tetapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Pada waktu khotbah dikatakan waktu khotbah Om Rompis, dikatakan Tuhan itu maha ada. Amin. Jadi sekalipun dimanapun kita berada, ketika kita berdoa, saudara-saudara, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita pribadi. Amin. Kemanapun kita ketika kita berdoa, mengawali kehidupan kita, mengakhiri hari kita, Tuhan selalu ada. Haleluya. Karena Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya aja Tuhan masih baik, apalagi yang
Kita orang percaya, amin. Yang tidak pernah mau beribadah aja, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bagaimana mereka bertobat. Apalagi kita orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Karena maka dari itu kita harus mencari wajahnya, karena adalah doa adalah mata rantai yang penting untuk menerima segala berkat. Yaitu berkat bukan hanya yang namanya materi, uang, tetapi berkat itu adalah kesehatan. Amin. Kekuatan. Kita masih ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena berkat daripada Tuhan. Haleluya. Dan kita akan mendapatkan kuasa daripada Tuhan serta penggenapan janji-janjinya Tuhan. Mungkin saat ini kita kita sudah berdoa. Saya sudah berpuluh-puluh tahun berdoa, tapi Tuhan belum menjawabnya. Kita harus mengintrospeksi kehidupan kita. Amin. Mengintrospeksi kehidupan kita, kenapa Tuhan belum menjawab setiap doa kita. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang kedua. Ayat pertama dulu deh. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar segala seruan doa kita. Kenapa? Ialah segala dosamu. Artinya yang menjadi penghalang kita antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Dosa itu adalah banyak sekali. Seperti yang saya bilang tadi, tidak mau mengampuni. Akar pahit masih menguasai kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, orang yang mau mengampuni, orang yang mau mengasihi, semuanya dosanya akan dihapuskan. Amin. Maka dari itu, seperti khotbah kemarin dikatakan bagaimana ketika kita berdoa doa Bapa kami, ada yang namanya ampunilah kesalahan kami. Artinya kita harus mengampuni dulu. Amin. Harus mengampuni. Gedek, memang gedek. Wajar kita gedek. Amin. Tapi jangan sampai firman Tuhan katakan sampai matahari terbenam. Haleluya. Biarlah sukacita memenuhi kehidupan kita. Amin. Agar supaya firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus, agar kita bisa tenang dan dapat berdoa. Kita sudah di penghujung tahun, saudara. Tidak ada waktu lagi untuk bagaimana kita bisa berleha-leha. Untuk bagaimana kita lagi mementingkan untuk diri kita sendiri, keegoisan kita sendiri. Saya benci dia. Jadi kalau masih ada dia nggak mau ibadah, pergi sendiri itu namanya. Tetapi di sini sama-sama kita belajar untuk bagaimana kita jangan berhenti berdoa. Amin. Dan yang terakhir, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah agar dapat bertahan dalam doa kita, dalam pergumulan kita. Kita mendapatkan kekuatan itu. Kita mulai dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju zirahkanlah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Dan ayat yang terakhir dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita harus memperlengkapi kehidupan kita dalam kita menghadapi segala sesuatu.
Tanpa firman Allah dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak akan bisa menghadapi segala sesuatu. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan kita tidak bisa menghadapi segala sesuatu. Tanpa semuanya itu, kita tidak bisa mengampuni. Tanpa semuanya itu, kita tidak bisa menghilangkan akar pahit dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara, betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Amin. Doa itu sangat penting. Benar-benar saya tekankan, doa itu sangat penting. Amin. Untuk menguatkan kehidupan kita. Agar supaya apa? Orang yang memberikan kita kekecewaan yang sangat besar, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Orang yang membuat kita sakit hati, benar-benar sakitnya minta ampun. Tapi karena kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan dalam kehidupan kita. Amin. Kesaksian sedikit, saudara. Ketika pelayanan orang tua saya baru mulai di daerah Sumatera Selatan, rumah mereka dilempar pakai batu. Orang tua saya tidak marah. Yang mereka lakukan adalah mendoakan. Mereka angkat batu itu dan mendoakan mereka. Dan puji Tuhan, pada saat ini mereka masih dipelihara Tuhan. Pindah lagi dalam pelayanan di daerah Gunung Megang kemarin. Itu papa sampai ke Polsek, sampai ke daerah Polres ya. Polres sama Polda sih. Pokoknya ke polisi diurus sampai ke lurah. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Diurus. Dan menjadi tameng di situ, yang menjadi kambing hitam di situ. Jemaat sendiri. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan tolong. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan memberikan hikmat. Seperti dalam kehidupan kita. Ketika kita rajin berdoa, tidak ada kebencian dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada yang namanya akar pahit. Melainkan sukacita ada dalam kehidupan kita. Dalam penghujung tahun ini, mari sama-sama kita terus berdoa. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena tanpa doa itu sendiri dalam kehidupan, tanpa kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita akan menjadi abu. Kita hanya menjadi orang yang sia-sia. Pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Ketika kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa masih mau mengikat diri kita dengan dosa. Mau mengikat diri kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Amin. Besok kita ada acara Natal sekolah minggu. Pergumulan kita. Tanggal 24 acara Natal umum kita. Biar kita sama-sama berdoa agar supaya yang ulang tahun itu hadir di tengah-tengah ibadah. Amin. Hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu. Hadir di tengah-tengah ibadah Natal umum kita. Agar supaya apa? Bukan kita yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan.